Selamat malam, kami dari kelompok mata kuliah e-bisnis yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dominic Mendoza. Nah, kami telah diberikan tugas tentang membangun organisasi tingkat layak investasi. Nah, sebelum masuk, saya akan memperkenalkan masing-masing teman saya. Ariandi Yoel, Angelina Taripar saya sendiri, Muhammad Fauzi Raidah, Husnul Rizal Pohan, serta Vira Junita. Nah, di sini ada beberapa poin untuk membangun sebuah organisasi tingkat layak investasi. Nah, di sini ada 5 indikator, yaitu pengertian teori perusahaan, butir-butir teori perusahaan, indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan, pengertian arus kas, bebas dan nilai perusahaan, dan value market. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian teori perusahaan dan selebihnya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya nantinya. Oke, kita masuk tentang pengertian sebuah teori perusahaan. Nah, di sini sudah kita lihat dengan jelas tentang pengertian teori perusahaan atau theory of the firm. Nah, ini adalah secara besarnya theory of the firm. Artinya adalah suatu organisasi di mana sudah telah menggabungkan dan mengorganisasikan sebuah atau berbagai sumber daya yang telah ada, di mana bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang akan dijual untuk si konsumen. Nah, firm ini adalah organisasi yang juga yang telah menggabungkan dan mengatur semua sumber daya yang sudah tersedia bagi si perusahaan tersebut, yang tujuannya adalah menghasilkan sebuah barang dan jasa yang siap dijual oleh mereka. Nah, kita masuk pengertian sebuah perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis ini ialah sebuah kombinasi antara orang, aset fisik dan keuangan, serta sistem dan informasi yang ada. Nah, ketika kombinasi antara perusahaan tersebut tidak ada orang, aset fisik dan keuangan, serta sistem dan informasi, maka perusahaan bisnis tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Jika tidak ada aset fisik dan keuangan, mereka akan sulit untuk mendirikan sebuah perusahaan bisnis yang akan mereka bangun. Nah, di sini ada orang yang terlibat langsung dalam perusahaan bisnis tersebut, yaitu ada stakeholders, ada manajemen, ada employee, ada supplier, ada customers. Nah, orang-orang yang terlibat inilah yang akan dipengaruhi secara langsung oleh sebuah operasional perusahaan. Maksudnya mereka sudah dibekali seperti sikap atau pendirian untuk membangun sebuah perusahaan bisnis yang akan mereka dirikan nantinya tanpa ada kendala. Walaupun ada kendala, mereka wajib untuk menyelesaikan kendala tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat 3 jenis teori perusahaan. Di sini ada teori persaingan. Nah, setiap perusahaan pasti ada yang namanya persaingan antara perusahaan yang lain dengan perusahaan yang lainnya. Jika tidak ada persaingan, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk mencari ide yang lebih baru laginya, dan si konsumen atau yang akan adanya nanti akan sulit bagi mereka. Masuk teori keperilakuan. Dalam perusahaan ada ditetapkan sebuah teori keperilakuan. Nah, keperilakuan ini yang saya tanggapi adalah keperilakuan ini dinilai dari sikap dan sifat yang kita punya atau mental dalam mendiri sebuah perusahaan tersebut nantinya. Nah, teori radikal. Nah, jenis teori perusahaan ini yaitu teori radikal. Yang saya maksud dari teori radikal ini adalah sebuah agen ekonomi yang mereka bertujuan untuk memberi kekuatan untuk menciptakan sebuah perbedaan antara perusahaan yang ada di sekitar lingkungan mereka sendiri. Maksudnya seperti membangun motivasi untuk
perusahaan yang lainnya. Lanjut, kita masuk tentang society atau stakeholders dalam kegiatan firm, yaitu bisnis stakeholders dipengaruhi oleh karena gunakan sumber daya yang langka. Sebuah bisnis ini mereka menggunakan sebuah sumber daya yang langka, maka sangat sulit untuk membangun sebuah bisnis. Lanjut, sebuah bisnis membayar pajak, sebuah bisnis menyediakan pekerjaan, sebuah bisnis memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, empat kegiatan ini sangatlah penting untuk sebuah membangun perusahaan bisnis nantinya. Poin-poin selanjutnya poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya ada butir-butir teori perusahaan terbagi 3 bagian. Yang pertama, perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset fisik dan keuangan serta sistem dan informasi. Yang kedua, orang yang terlibat langsung, stakeholder, manajemen, employee, supplier, customer, mereka dipengaruhi secara langsung oleh operasional perusahaan. Yang ketiga, stakeholder kegiatan firm, yaitu terbagi 4 bisnis. Yang pertama, bisnis stakeholder dipengaruhi sumber daya yang langka, bisnis membayar pajak, bisnis yang menyediakan pekerjaan, dan bisnis memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke indikator perusahaan. Ada 2 indikator perusahaan. Yang pertama PER atau Price Earning Ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. Ada beberapa faktor-faktor yang terhadap PER. Yang pertama, semakin tinggi pertumbuhan laba, semakin tinggi PER-nya. Dengan kata lain, hubungan antara pertumbuhan laba dengan PER-nya bersifat positif. Yang kedua, semakin tinggi dividend payout ratio atau DPR, semakin tinggi PER-nya. DPR memiliki hubungan positif dengan PER, di mana DPR menentukan besarnya dividen yang diterima oleh pemilik saham. Yang ketiga, semakin tinggi recurrent rate of return, semakin rendah PER, merupakan tingkat keuntungan yang dianggap layak bagi investasi saham, atau disebut juga sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua, PBV atau Price Book Value. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Brick 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengertian arus kas bebas dan nilai perusahaan. Yang pertama kita membahas tentang arus kas bebas ya. Apa itu arus kas bebas? Arus kas bebas ini merupakan sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan atau kuartal atau tahunan. Biasanya ini sih kita setelah membayar gaji, cicilan dan lain-lain, pajak maupun modal dalam perusahaan. Sisa uang inilah yang disebut dengan arus kas bebas. Di sini kita boleh menggunakan uang ini untuk keperluan yang lainnya. Baru yang kedua itu tentang pengertian nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat
terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun. Kalau ingin meningkatnya dari nilai perusahaan ini, kita butuh banyak prestasi untuk memajukan suatu perusahaan itu. Value market. Menurut MEPI tahun 2007 mendefinisikan nilai pasar atau value market sebagai estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak di mana kedua pihak masing-masing mengetahui bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. Selanjutnya, contoh-contoh situasi yang tidak memenuhi persyaratan nilai pasar. Yang pertama, penjual dan pembeli itu memiliki ikatan persaudaraan, sehingga harga transaksi ya jelas lebih rendah dari nilai pasar. Lalu yang kedua, penjual dan pembeli adalah tetangga yang bersebelahan rumahnya, akibatnya pembeli berani membayar lebih tinggi dari nilai yang sewajarnya dengan pertimbangan bahwa tambahan perluasan arah horizontal yang disukai daripada arah vertikal. Lalu yang ketiga, hubungan antara penjual dan pembeli itu adalah anak dengan induk perusahaan, sehingga harga yang terjadi lebih rendah dari nilai pasar. Lalu yang keempat, pada penjualan properti untuk pelunasan utang biasanya harga yang terjadi lebih rendah dari nilai pasar. Itu disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam mencari calon pembeli. Lalu yang terakhir, transaksi pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Ini biasanya harganya terjadi lebih rendah dari nilai pasar.